Sahabat Sonora, selamat malam dan juga Buletin Ramadan Sonora di edisi pertama. Saya ingin mengajak Anda untuk terbang ke Kazakhstan dan juga Tajikistan. Pada malam hari ini saya sudah tersambung bersama Duta Besar Republik Indonesia Kazakhstan dan juga Tajikistan, ada Bung Fajrul Rahman. Selamat malam Bung Fajrul. Selamat malam, selamat memasuki bulan Ramadan. 1 Ramadan 1443 Hijriah untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk pendengar Sonora. Selamat merayakan. Terima kasih Ramadan. sudah bersedia untuk ngobrol bersama kami pada edisi kali ini. Bung Fajrul, kalau dengar-dengar ini kan merupakan pengalaman pertama Bung Fajrul puasa di sana, betul? Ya betul, ini pengalaman pertama dengan keluarga. Saya berada di Kazakhstan. Di mana itu Kazakhstan? Sekitar 7.200 km dari Jakarta. Kalau Anda berangkat ke sini lewat Dubai, itu memakan waktu hampir 12 jam, dan kemudian dari Dubai itu 7 jam, kemudian dari Dubai ke sini sekitar 6 jam, 13 jam. Nah, tapi kalau mau langsung, cuma 8 jam, tapi pinjam pesawat presiden. Oke. Tidak ada transitnya ya? Nggak ada. Kalau pinjam pesawat presiden, mungkin sampai ke Nur Sultan ini cukup 8 jam. Oke. Sebenarnya tidak terlalu jauh. Nah, apalagi jika melihat jarak jamnya juga tidak terlalu jauh ya? Tidak terlalu jauh ya, karena cuma 1 jam sebelum waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi nanti kalau berbuka lebih dulu di sana, kami menyusul kemudian. Oke. Nah, mengenali sedikit tentang Kazakhstan. Kazakhstan ini penduduknya 19 juta, dan kemudian luas teritori atau daratannya nomor 9 di dunia, lebih luas dari Indonesia. Wow, oh iya. Tidak ada laut. Oke. Landlocked country. Dan saya juga merangkap di Tajikistan, ini jumlah penduduknya 10 juta, juga landlocked country. Jadi Kazakhstan ini negara daratan terbesar di dunia, Tajikistan adalah negara daratan terkecil di dunia. Jadi saya menjadi dubes di negara yang daratannya terbesar dan daratan landlocked country ya, negara daratan tanpa lautan, itu terbesar dan terkecil di dunia. Oke. Selamat bertugas di 2 teritori yang berbeda. Apalagi menantangnya jika kita di sana berpuasa dengan zona waktu yang berbeda dengan Indonesia. Kalau di sana berapa lama untuk menyelaksanakan ibadah puasanya, Bung Fajrul? Nah, saya kan akan memasuki bulan Ramadan yang tanggal 2 April 2022. Di sini kan sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Kazakhstan, disebutnya Muftiyat Kazakhstan, itu tanggal 2 April 2022. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa di musim, ini kan musim semi menjelang musim panas nih. Nah, umumnya puasa sekitar 14-15 jam. Menurut informasi di sini, bahkan di musim panas, tahun lalu itu bisa mencapai sampai 19 jam. Jadi antara kita berbuka puasa dan kemudian subuh, sahur, itu pendek sekali waktunya. Jadi ini pengalaman pertama dan memohon doa nih, mudah-mudahan saya bisa melewati puasa yang cukup panjang nanti di Kazakhstan. Itu baru buka puasa, tahu-tahu udah sahur lagi ya Bung Fajrul ya? baru buka puasa sahur lagi. Kan menarik ya. Nah, membicarakan terkait berbuka puasa, biasanya kalau di Indonesia kan ada ngabuburit, kemudian juga mencari makanan-makanan khas yang ada di Indonesia untuk berbuka puasa. Bagaimana dengan di sana Bung Fajrul? Apakah sudah menemukan makanan khas, oh ini enak untuk berbuka puasa? Atau seperti apa? Nah, di sini iftar atau buka puasa ini biasanya di masjid, biasanya ada kurma, ada kacang-kacangan, tapi kemudian juga biasanya orang-orang Kazakhstan, karena 70% kan orang Kazakhstan ini mayoritas muslim kan ya, dan kemudian Tajikistan itu 90% muslim. Nah, di sini umumnya mereka selain di masjid juga mengundang teman atau keluarga di rumah atau di restoran untuk buka puasa bersama. Sebenarnya tidak ada makanan khas di sini. Ya kalau di Indonesia kan pasti kurma, dan di sini ya ada kurma. Dan di sini ada makanan tradisional.
kalau kita mungkin di makanan tradisional di Indonesia bermacam-macam ya. Di sini ada yang kita kenali seperti plov, itu nasi kebuli ala Asia Tengah. Kemudian ada sorpan, itu daging sapi dicampur wortel dan kentang seperti sup. Oke. Bahkan kan biasanya kalau kita buka puasa kita senang ada air ya, yang berair seperti sup kalau di Indonesia. Nah, di sini juga yang menarik sebenarnya nanti hari raya Idul Fitri sebenarnya akan kurang ramainya kalau dibandingkan hari raya Kurban. Hari raya Idul Fitri nanti cuma 1 hari liburnya, sementara kalau hari raya Kurban itu 3 hari. Nah, di sini makin ramai karena kan seperti di Indonesia juga kan, keluarga berkorban, membagikan hewan. Kurbannya tuh biasanya di sini di pasar kurban, bukan di masjid karena atau di tempat apa itu ya lapangan karena kan untuk menjaga higienis seperti itu. Nah, jadi kehidupannya biasa saja sebenarnya berjalan sebagaimana biasa di sini. Ya cuma orang ya berpuasa dan kemudian yang ramai nanti kan waktu buka puasa. Ketika berbuka puasa. Kalau di sana apakah ada masjid-masjid yang menyelenggarakan acara berbuka puasa? Seperti misalnya kalau di Indonesia, Jakarta, Istiqlal menggelar banyak buka puasa sebelum-sebelumnya. Bagaimana dengan di sana? Nah, ini saya harus mengalaminya kan tahun ini. Jadi yang saya beritahukan kan ya informasi yang ada memang ada di masjid orang melakukan apa? Buka puasa bersama, bahkan juga kan sholat taraweh. Juga ada sholat taraweh, kemudian ada juga program khatam Al-Quran juga dilakukan di sini. Jadi cukup ramai selama 30 hari ini, dan di sini sholat tarawehnya dijalankan kebanyakan bersama-sama juga seperti di Indonesia. Saya sih biasanya di sini kalau sholat Jumat ya itu penuhnya luar biasa, bahkan orang sampai keluar ruangan, sampai keluar masjid itu. Dan biasanya sholatnya di tengah ini, di tengah kan ini kan masih musim apa salju nih, biasanya berdiri di salju memakai sepatu seperti itu. Jadi yang biasa di sini orang sholat Jumat dengan di tengah salju karena masjidnya berlimpah biasanya seperti itu. Ya, kita sudah berebut di dalam biasanya cukup karena kan di dalam hangat ya. Jadi di sini menarik. Nah, ini saya mungkin pertama kali, apakah nanti akan seperti Jumatan, nanti kita akan lihat di dalam 30 hari mendatang dalam Ramadan 1443 Hijriah. Apakah juga di sana masih ada pembatasan kuota di dalam masjid dan juga tempat-tempat yang biasanya ramai gitu? Sejak tanggal 25 Maret sudah tidak lagi memakai masker. Sudah diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri dari Kazakhstan tidak lagi wajib memakai masker kecuali untuk petugas kesehatan atau kalau Anda ingin berhati-hati di tempat umum. Jadi sudah tidak ada di sini. Jadi ini sudah bebas. Di sini sudah bebas, tidak ada lagi yang pakai masker, dan kemudian tidak juga harus masuk ke mall atau ke tempat-tempat publik itu harus menggunakan seperti di Indonesia Peduli Lindungi. Di sini namanya ASIK, sudah tidak perlu lagi. Karena dianggap bahwa sebagian besar orang sudah divaksinasi. Kecuali naik pesawat. Kalau dalam negeri, seperti di Indonesia sudah tidak perlu kan? Sama di sini juga dalam negeri sudah tidak perlu. Kecuali yang keluar negeri. Jadi nanti di masjid sudah tidak perlu lagi karena di mall saja orang sudah penuh. Apalagi tempat ibadah penuh, ya. Tidak ada lagi adanya prokes yang harus dilakukan. Baik, Bang Fajrul, ini akan menjadi pengalaman pertama yang luar biasa, suasana yang berbeda, durasi yang lebih lama. Mungkin Bung Fajrul akan kangen ya dengan kolak pisang, gorengan untuk berbuka puasa. Kolak pisang, gorengan, kemudian apa itu teh hangat. Teh hangat dan segala macam. Tapi juga ada sedikit mungkin menyinggung karena terkait dengan Tajikistan. Hampir mirip sebenarnya dengan di Kazakhstan. Tapi di Tajikistan karena 90% kan warganya Muslim, nah karena itu di Tajikistan ini ada makanan khas untuk puasa, yaitu biasanya ya hampir mirip dengan di Indonesia. Takjilnya itu ada kurma, ada minuman kompot namanya, yaitu sirup buah. Biasanya ada ada ceri, aprikot, apel di dalamnya. Nah itu yang biasanya ada di Tajikistan, dan juga ada makanan khusus untuk berbuka
Tajikistan, Hmm. yang itu seperti surbo. Surbo itu daging sapi, daging domba dengan paprika, wortel, dan kemudian biasanya di sini kan sebenarnya daging lebih murah dibandingkan di Indonesia. Orang di sini makan daging sapi, kemudian domba, juga kuda. Saya pertama kali nih makin daging kuda di sini karena itu hangat di tubuh. Jadi di sini musim dinginnya ekstrim, Maria. Di sini bisa sampai minus 30 yang saya alami. Dan biasanya bahkan katanya tahun lalu lebih ekstrim, bisa sampai minus 40. Tapi saya di sini mengalami hanya minus 30. Oke, Nah, semoga tidak nambah. Plus 2. Sekarang Betul, minus di sini 2. Cukup ekstrim. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadannya lancar, Bung Fajrul, apalagi dengan sesuatu yang serba baru, tapi Betul. pastinya akan bisa terlewati dengan lancar dan juga berkah ibadah puasa Ramadannya. Amin. Dan juga untuk pendengar Sonora dan juga warga negara Indonesia, mudah-mudahan bisa melaksanakan puasanya dengan baik. Doakan kami di Kajastan, dan siapa tahu ada yang mau datang ke Kajastan, Tajikistan di hari raya Lebaran ini. Oke, silakan. Kami tunggu. Kebetulan musim semi, menjelang musim panas, penuh dengan bunga-bunga di sini. Dan kalau mau bisa terbang ke arah Uzbekistan 40 menit, itu ada masjid semacam Imam Bukhari. Ada Imam Bukhari di sana. Kan di Indonesia kan terkenal tentang Bukhari dan Muslim kan. Betul. Ada masjid dan kuburan beliau di Uzbekistan itu 40 menit dari Kajastan. Jadi kesempatan juga ke arah sana. Nah, ini menarik karena umumnya daerah-daerah ini kan memang mayoritas beragama Islam. Baik, Bung Fajrul. Selamat berpuasa dari Kajastan, Tajikistan. Kami tunggu. Mungkin Bung Arya dan siapapun. Nanti saya langsung kontak Bung Fajrul ya. mau berpuasa 19 jam, monggo datang ke sini. Sambil bawa cendol ya. Sambil bawa gorengan juga pastinya ya. Cendol, gorengan, kemudian soto Betawi. Itu dia. Baik, Bung Fajrul, terima kasih banyak waktunya pada kesempatan kali ini. Sehat-sehat di sana, selamat bertugas dan juga selamat menjalankan ibadah Ramadan, Bung Fajrul. Baik, salam hormat dari Asia Tengah, Kajastan, Tajikistan. Di sini terima kasih menyebutnya Rahmat. Rahmat. Ya, Rahmat. Rahmat, Bung Fajrul. Itu bahasanya Kajastan dan Tajikistan, Rahmat. Itu dia. Rahmat artinya terima kasih. Tapi kalau bahasa Rusia, spasiba. Spasiba. Karena Bung Fajrul di sana, di Tajikistan dan juga Kazakhstan, Bung Fajrul Rahmat, sehat-sehat. Ya. Baik, demikian tadi sahabat Sonora perbincangan bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan juga Tajikistan, Bung Fajrul Rahman. Itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Fajrul, ditunggu kedatangannya ya, siapa tahu ingin menjalankan ibadah puasa dengan durasi yang cukup lama. Kebetulan di Kajastan, Tajikistan itu bebas visa 30 hari. Nah, tuh kan sahabat Sonora. Jadi gak usah susah-susah cari visa, langsung datang. Baik. 30 hari. Baik. Terima kasih banyak Bung Fajrul kesempatannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam Sonora. Salam juga.